Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Oke, pick card reading kali ini temanya adalah permasalahan dalam hubungan ya, permasalahan dalam hubungan. Jadi kita mau lihat permasalahan dalam hubungan kamu dengan dia itu apa yang menyebabkan hubungan kamu sama dia tuh banyak banget masalahnya, atau mungkin akar dari permasalahan kamu itu apa. Dan mungkin ada kartu saran ya yang mungkin nanti akan ditarik untuk situasi kalian berdua. Di depan ada 4 pulpen ya. Kenapa saya pilih pulpen atau pensil? Karena saya rasa ini adalah bisa kita bawa sehari-hari ya. Jadi terkadang masalah dengan pasangan itu bisa terjadi sehari-hari ya. Itu dia ya. Sebenarnya nggak terlalu nyambung sih, tapi ya itu dia maksain nyambung. Oke. Nah, di depan ada 4 pulpen ya. Ini yang pertama, terus kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke. Boleh dibayangkan situasi kamu dengan pasangan kamu saat ini, permasalahannya gimana? Apakah lagi marahan ataukah lagi biasa aja, tetapi kamu ngerasa kayaknya dia belakangan jadi dingin atau gimana lah, I don't know ya. Kita masih belum buka kartunya, kita belum tahu permasalahannya apa aja, tapi di depan boleh silahkan dipilih ya, dibayangkan dulu situasinya kamu atau dibayangkan dulu orangnya, lalu kemudian pilih pulpen mana yang paling menarik perhatiannya kamu, yang pertama, kedua, tiga, dan keempat. Oke? Baik, kalau misalnya kamu menyukai channel saya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan subscribe ya guys. Oke, kasih support sama saya. Dan kemudian kalau misalnya kawan-kawan ingin melakukan interaksi dengan saya, mungkin chat atau ngobrol, sekedar bertukar pikiran tentang tarot, dunia tarot, astrologi, tentang dunia spiritual, dan mungkin hal-hal lainnya ya, boleh silakan add saya di Instagram. ID-nya adalah Santi Melody. Baik, kita langsung mulai dari kawan-kawan yang pertama. Oke, kita lihat permasalahannya ya. Kita langsung masuk lihat masalah hubungan kamu sama si dia itu apa. Oke, permasalahannya itu apa ya? What is the problem between you and your relationship? Oke. Bagaimana kamu bersikap dan bagaimana dia bersikap. Oke. Bagaimana dia bersikap. Dan kemudian ini kamu bersikap, dia bersikap, dan kemudian bagaimana cara ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki situasi ini. Maafkan ya guys kalau misalnya ada mobil sampah yang lewat. Oke, baik. Terus kemudian mungkin salah satu kartu saran untuk situasi kamu. Oke, baik. Ini untuk kartu advice-nya kita kesampingkan dulu. Oke, kita lihat dari situasi akar permasalahannya kamu dulu ya. The problem kamu sama dia. Sebenarnya hubungannya kamu sama pasangannya kamu ini nggak banyak ribut sebenarnya, nggak banyak pertengkaran, baik-baik aja. Tetapi akar permasalahannya adalah visi misi kalian tuh beda, visinya kalian tuh beda. Mungkin dia pacarannya tujuannya mungkin bukan untuk pernikahan, tetapi kamu mungkin pacarannya tujuannya untuk sampai menikah. Kalau dia mungkin tujuannya cuman sekedar apa ya, nggak bosen sendirian atau mungkin nggak kesepian ya, intinya seperti itu. Jadi kamu sama dia ada beda visi, beda pandangan, ibaratnya seperti itu. Jadi contohnya di sini ada gambar perahu yang membuat saya merasa kalau kayaknya beberapa kawan-kawan itu ada yang hubungannya jarak jauh, LDR. Jadi mungkin dia minta kamu pindah ke kotanya dia, terus sedangkan kamu ngerasa kayaknya nggak bisa pindah ke kotanya dia karena ada pekerjaan yang kamu jalanin sekarang ya, seperti itu. Jadi perbedaan
situasi di antara kalian berdua yang menyebabkan kamu sama dia tuh kayak ada masalah yang ngeganjel di sana, dan kemudian kamunya juga sulit untuk bikin satu keputusan ya, ibaratnya untuk gimana sama dianya ngejalanin itu, dikarenakan dia nggak bisa kasih kamu suatu kepastian. Jadi kamu kayak terombang-ambing di tengah laut gitu ya, jadi arahnya mau kemana kamu masih nggak jelas. Jadi kamu akhirnya ya udah deh, mendingan diem aja dulu, tunggu arahan dari pasangannya kamu, seperti itu. Nah, sedangkan pikirannya dia sendiri nggak tahu mesti gimana ya, dia juga berdiri di tengah-tengah di antara dua pilihan. Dua pilihannya ini bisa disebabkan karena mungkin di satu sisi keluarganya dia ada push dia, di satu sisi mungkin kerjaannya dia, atau di satu sisi kamu, di satu sisi impiannya dia. Jadi inti dari permasalahan kamu sama dia itu adalah visinya kamu, misinya kalian berdua itu nggak sama, nggak serupa ya. Jadi cukup sulit untuk kamu sama dia masuk dalam hubungan yang lebih mungkin kalau misalnya kamu saat ini pacaran, mungkin sulit untuk masuk dalam jenjang pernikahan, itu maksudnya. Kayak jadi akan lebih sulit ya, ini yang mesti selesaikan. Nah, untuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, sebenarnya kamu bisa minta bantuan dari orang sekitar sebenarnya untuk saya lihat beberapa dari kawan-kawan, mungkin kamu ya sama dia tuh sangat kurang sekali komunikasi. Setiap kamu sama dia berkomunikasi itu mungkin nggak terlalu bicara yang dari hati ke hati, tapi kamu hanya membahas permasalahan yang ala kadarnya, seadanya aja, seakan-akan bahwa oh aku sama dia ada hubungan, dia nanya aku udah makan belum, berarti dia khawatir sama aku, dia memperhatikan aku. Tapi kalian berdua tidak membahas permasalahan yang sebenarnya terjadi di matanya kalian gitu, ibaratnya. Mestinya kamu membahas visi misi ke depannya, karena di sini ada asap ya. Kalian nembakin panahnya itu kayak nggak ada arahnya, nggak tahu busurnya itu maunya nancepnya kemana, ibaratnya seperti itu. Masih nggak tahu, masih bingung ya. Dia juga bingung ya, nggak tahu gimana nyelesainnya sama kamu. Kalau misalnya kamu saat ini sama dia, contoh lah katakannya, misalnya kamu sama dia tuh misalnya sudah menikah, masalah ini mungkin akan lebih gede lagi ya. Kenapa? Karena pasangannya kamu mungkin banyak maunya gitu, maksudnya dia pinginnya A, B, C dalam ngurusin rumah tangga, tetapi dia nggak memiliki kemampuan untuk kasih kamu A, B, C, tapi dia nuntut kamu A, B, C ya, ibaratnya seperti itu. Jadi pola pikirannya kamu dengan dia tuh sangat-sangat jauh sekali, sangat-sangat beda sekali, nggak ada visi misinya. Akhirnya kamu jadi terombang-ambing di tengah laut, nggak tahu mesti mau maju atau berhenti atau gimana. Oke. Dan di sini kita lihat ya gambarnya ada malam ya, malam menandakan kayak kebingungan, kekhawatiran ya, seperti itu. Ada laut ya, jadi walaupun dia melaju ke depan ya, tetapi ada kayak terombang-ambing, jadi dia bingung, nggak tahu mesti gimana. Nah, untuk menyelesaikannya di sini sebenarnya meminta untuk orang-orang sekitar ya, maksudnya minta bantuan orang sekitar, mungkin dari orang tua kamu atau mungkin dari teman dekatnya kalian berdua ya, untuk bantu membicarakan permasalahan ini, untuk kasih tahu kamu sebenarnya masalah yang realistisnya di depan mata itu apa. Misalnya contoh masalah itu dia ya, LDR tadi kalau kita bilang ya, contoh salah satu situasi kondisinya ya, karena ini adalah general reading, situasinya banyak sekali, ambil yang resonate untuk kawan-kawan aja. Kalau untuk yang LDR ya, sebenarnya permasalahan kalian adalah salah satu harus mengorbankan salah satunya. Misalnya contoh, kamu pingin menjalani hubungan sama dia lebih serius. Nah, pekerjaannya kamu saat ini harus pindah ke kotanya dia ya, salah satu mesti ngalah, salah satu harus berkorban. Nah, cuman karena kalian berdua nggak membahas permasalahan ini dengan hati ke hati, komunikasi dengan, jadi kalian tuh ibaratnya ngebiarin aja masalah ini selesai dengan sendirinya, dan ini nggak akan selesai. Ibaratnya seperti itu kalau kalian nggak berusaha untuk duduk baik-baik terus ngobrolin masalah ini ya, seperti itu. Jadi di sini ada Three of Stones. Stone itu merupakan pondasi ya, pondasinya. Jadi minta bantuan dari orang lain untuk kasih kamu sebagai saran atau kasih masukan. Jadi ada perspektif dari orang lain membuat pikiran kalian berdua akan lebih lebih terbuka lagi ya, jadi dari sudut pandang yang berbeda.
Oke. Cuman di sini untuk outcome-nya ya, yang saya lihat di sini kita dapat Five of Pentacles, yang membuat saya ngerasa kayaknya ini apa ya? Untuk kawan-kawan mungkin memahami kalau Five of Pentacles ini bisa ditandakan atau bisa diartikan sebagai membuang-buang waktu dan tenaga kalian. Hubungannya kamu sama dia sebenarnya mengarah nggak kemana-mana. Kalau yang masih pacaran sulit untuk masuk dalam hubungan pernikahan, dan untuk yang sudah menikah hubungan kamu sama dia ibaratnya dia mungkin nggak care sama kamu, terus kamu ingin menuntut perhatian dari dia, nggak mendapatkan perhatian, ibaratnya seperti itu. Akhirnya hubungan kalian berdua tuh walaupun tinggal dalam satu rumah tetapi seakan-akan seperti kayak orang asing, ibaratnya seperti itu. Jadi benar-benar menyita tenaga, energi dan waktunya kalian banget ya. Ini untuk outcome-nya. I'm very sorry, saya hanya membacakan kartu yang keluar berdasarkan yang diinformasikan, tetapi saya yakin readingan ini bisa membantu beberapa kawan-kawan untuk memperjelas situasinya kamu sama dia. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ini resonates dengan kamu boleh minta pasangannya kamu untuk kita bahas masalah ini yang ada benar-benar di depan mata, jangan dihindari lagi, karena memang kita beda visi dan beda misi. Apakah mau diterusin, apakah mau lanjutin, diterusin sama lanjutin sama ya, apakah mau diputuskan, maksudnya pisah, berarti seperti itu. Karena situasi ini ya, situasi sekarang kalian berdua ini benar-benar menyita waktu, buang-buang waktu amat sangat, dan juga menyita energi kalian, terus nggak ada hasilnya juga, seperti itu. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih yang paling pertama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kalau misalnya readingan ini kamu suka dengan readingan ini, jangan lupa kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Oke. Baik, sekarang kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pulpen yang kedua ya. Pulpen yang kedua ini kita lihat dulu akar permasalahan kamu sama dia itu apa. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Oke, permasalahannya pokoknya ya, the problem ya di antara kalian berdua itu ya, the relationship problemnya itu apa. Terus kemudian bagaimana kamu bersikap, bagaimana pasangan kamu bersikap, dan kemudian kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya, dan yang terakhir kartu untuk outcome-nya kalian ya, kira-kira seperti apa ke depannya energinya. Oke, di sini ada Page of Pentacles untuk outcome-nya. Oke, there's a lot of things that you need to learn ya, banyak hal yang harus dipelajari. Baik, kita lihat dulu untuk dari permasalahan yang terjadi di antara kalian, di hubungannya kamu sama dia itu masalahnya apa ya. Kemudian pandangan dari dia, pandangan dari kamu, dan kemudian how to fix. Oke. Baik. Di sini untuk permasalahannya sebenarnya ya, permasalahan cukup kecil ya, cuman terlalu banyak emosi, atau mungkin terlalu banyak kalau boleh dibilang ya, mungkin kamu tipe orang yang mudah baperan, kamu sama pasangan kamu tipe orang yang mudah baperan, jadi segala sesuatu banyak dimasukin ke hati, jadi terlalu sensitif orangnya. Sensitifnya tuh sangat-sangat over sensitif ya. Jadi misalnya kamu ngomongnya hanya niatannya bercanda, tetapi pasangannya kamu mungkin menganggapnya itu jadi apa ya, kayak diseriusin gitu, mudah tersinggung ibaratnya. Jadi kalau misalnya ini bukan permasalahan sifat ya sebenarnya, terkadang orang-orang sensitif itu bukan dikarenakan sifatnya dia, tetapi karena memang dia tipe orang yang lebih peka ya, kayak gitu ya. Terus kemudian pendidikannya dari keluarganya dia juga cukup penting ya.
mungkin ada beberapa hal atau mungkin aspek yang bikin dia nggak bisa nerima sikap dari orang lain yang dia mungkin anggapnya kasar atau mungkin rude seperti itu ya. Tapi inti dari permasalahan yang terlihat di sini dari kawan-kawan ini sebenarnya tipenya adalah pasangannya kamu atau kamunya ya, ini bisa vice versa, terlalu salah satu dari kalian atau kedua-duanya itu terlalu mudah sensitif, terus kemudian tergampang tersinggung ya, jadi seperti itu. Jadi banyak kata-kata itu bikin kalian itu jadi apa, perdebatan kecil seperti itu. Nah, pandangan dari kamu sebenarnya kamu sendiri nggak terlalu banyak pusingin sih untuk masalah ini, karena kenapa? Saya lihat untuk kawan-kawan yang memiliki kartu ini ya, kamu tuh sayang sama dia, ibaratnya seperti itu. Kamu nganggep pasangan kamu tuh kayak anak kecil lagi ngambek. Jadi setiap pertengkaran yang terjadi sama kalian atau setiap permasalahan yang terjadi sama kalian, sebenarnya kamu ngerasa itu pola pikirannya dia masih kecil, terus kemudian dia lagi ngambek lah ya sepertinya. Kalau misalnya kamu cowok lagi nonton ini, kamu ngerasa kayaknya pacarnya kamu tuh kayak anak kecil banget, childish gitu lah. Jadi kamu ngerasa kayaknya dia lagi manja-manja sama kamu, seperti itu. Atau misalnya kamu, kalau misalnya cewek ya, kamu nonton ini dan kamu ngerasa kayaknya ini situasinya situasi kalian berdua banget ya. Kamu ngerasa kayaknya pacarnya kamu ini terlalu kekanak-kanakan, gak dewasa ya, mungkin karena dimanjain sama emaknya, seperti itu. Ini pandangan kamu terhadap situasi. Jadi dari sisinya kamu sebenarnya gak terlalu banyak masalah ya, tapi munculnya adalah dari pandangannya dia ya. Dia tipe orang yang gak suka ngalah, bukan gak suka dikalahin. Jadi dia tipe orang yang kalau ngomong apa itu harus menjadi pemenang ya, seperti itu ya. Kembali lagi karena mungkin kamu ngertiin dia, kamu ngerasa dia kayaknya lagi kayak anak kecil gitu, lagi ngambek-ngambekan. Sifatnya dia itu dia nggak suka kalau kamu ngalahin dia, misalnya dalam perdebatan kecil gitu, terus dia ngerasa kayaknya jawaban kamu tuh lebih pinter dari dia, dan ini yang dia ngerasa nggak suka, sulit dia terima. Sebenarnya ini permasalahan bukan di dirinya kamu, tapi di dalam dirinya dia sendiri yang ngerasa harus berkompetisi dengan orang lain ya, seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara fix memperbaiki situasi ini ya, di sini ada Eight of Stones ya. Di sini kalau saya lihat ya, mungkin perlu memperbanyak cara berkomunikasi sama pasangannya kamu ya, atau memperbanyak atau memperbaiki pola komunikasi kamu sama pasangan kamu. Contohnya misalnya pasangan kamu lagi marah nih, misalnya contoh lagi ngambek, mungkin selama ini dari dia ini ya, dia tipe orang yang gak suka berkompetisi, dia gak suka disaingin, ibarat seperti itu. Nah, tapi dari kamu adalah tipe orang yang mungkin lebih kalem, lebih tenang. Jadi pada saat lagi ribut, kamu kayaknya lebih diemin dia dulu sampai emosinya udah reda, baru kamu mungkin cari dia, seperti itu. Tapi dari kartu yang saya dapatkan di sini kelihatan kalau dia ini tipe orang, kalau misalnya dia lagi kesel, dia lagi marah, kamu justru mesti datang minta maaf sama dia, baik-baikin dia, elus-elusin dia, manja-manjain dia, dia baru akan cepet untuk ademnya, untuk kalemnya ya. Makanya di sini terlihat skill komunikasinya kamu, kemampuan komunikasinya kamu ini yang perlu diperbaikin, yang perlu caranya kamu berinteraksi sama dia ini yang mungkin agak sedikit perlu bukan diperbaiki, mungkin agak sedikit rubah sedikit gitu ya. Nah, oleh karena itu outcome-nya kalian berdua di sini, banyak hal di antara kalian berdua tuh harus dipelajari, nggak cuma kamu aja, tapi pasangan kamu pun juga harus belajar untuk bagaimana cara menenangkan emosinya kalian, belajar untuk bagaimana melihat permasalahan yang ada, nggak menggunakan emosi kalian dalam meributkan sesuatu. Karena sebenarnya mungkin kawan-kawan yang memilih file yang ini ya, kamu ngerasa kayaknya habis ribut kayaknya nanti ketawa sendiri gitu, kamu ngerasa kayaknya lucu, masalah kecil aja bisa diributin. Misalnya contoh kayak misalnya ngeributin soal misal pulpen gitu ya, masalah kecil pokoknya,
terus bisa sampai ribut-ribut besar. Ntar kalau udah ribut besar kamu ngerasa ngetawain terus sama-sama ngeledekin, masalah gara-gara masalah ini sampai kita ribut segala macam, terus kemudian baik lagi ya. Hubungan kalian tuh seperti ini. Jadi sebenarnya masalahnya nggak gede-gede banget, cukup kelihatan kamu sama dia sebenarnya happy, saling mencintai, you care ya, kalian berdua saling care satu sama lain. Cuman itu dia ya, karena terlalu sensitif ya, too sensitive. Oke, baik, ini yang saya dapatkan. Oke, tadi di file yang pertama mungkin saya ada tarik kartu sendiri, cuman kali ini kayaknya soalnya begitu tarik kartu yang ini kayaknya nggak terlalu resonate sebenarnya. It's not to resonate ya, cuma saya maksain, but it's okay. Mungkin nanti saya edit ya. Jadi untuk file yang kedua, jadi saya nggak tarik kartu untuk itu deh, untuk kalian yang dari sini, karena saya nggak diminta by my spirit guide ya. Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang memilih ya. Kalau misalnya kamu suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan subscribe. Oke, sekarang kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih yang ketiga ini ya. Oke, pulpen yang ketiga ini. Oke, baik, kita lihat untuk problemnya kamu sama pasangan itu apa ya. What's the problem? Oke, masalahnya kalian berdua itu apa sih? What's the problem with you guys? Oke, kemudian pandangannya kamu kepada dia, atau situasi ini. Nah, bagaimana pandangannya kamu? Kemudian pandangannya dia tuh gimana? Pandangannya dia. Kemudian kira-kira bagaimana sih caranya menyelesaikan permasalahan ini? Oke, menyelesaikan permasalahan di antara kalian. Oke. Dan kemudian untuk mungkin outcome-nya di antara kalian berdua ya, hasil dari permasalahan yang terjadi ini. Karena setiap permasalahan itu memberikan suatu pelajaran untuk kita sebenarnya, bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana untuk mendewasakan kedua belah pihak. Oke, kita lihat outcome-nya, kita minta spirit guide, higher self. Oke, baik. Oke, di sini terlihat permasalahannya kalian ya. Yang pertama, kamu sama dia tuh kayaknya belum kenal terlalu lama ya, karena the wanderer ya, the fool, kartu the fool. Oke, baru mulai, the beginning. Kamu sama dia masih belum terlalu kenal, belum lama, jadi masih masa pencocokan, bukan penjajakan lagi, tapi masa pencocokan. Nah, kayak orang kita pakai sepatu ya, kita baru beli sepatu baru, biasanya kaki kita suka lecet ya, jadi saling nyakitin, saling melukai ya, ibarat seperti itu. Dikarenakan apa? Kita lagi mencocokkan dirinya kita, bukannya kita memaksa mencocokkan diri, tapi kita emang sama sesuatu hal yang baru itu ada sedikit mungkin gesekan-gesekan yang membuat kita tuh mesti mengenal dia gitu, kayak kaki sama sepatu gitu. Sepatu lagi membentuk bentuknya dia, ngikutin kaki, dan kaki juga membiasakan diri dengan si sepatu itu ya, seperti itu. Jadi ada luka di kedua belah pihak. Tapi permasalahannya, inti permasalahan di antara kalian berdua ini sebenarnya nggak gede-gede banget sih, cuman dikarenakan kamu sama dia baru kenalan, masih masa-masa pencocokan. Mungkin kamu sama dia baru berhubungan 6 bulan ya, jadi masih saling mengenali emosi masing-masing, saling mengenalin sifat masing-masing, saling mengenali personality masing-masing. Oke, jadi kalau misalnya ribut atau apa juga bukan sesuatu hal yang gede-gede banget ya, bukan sesuatu permasalahan yang berat-berat banget. Oke, dan dari pandangannya kamu di sini ya, kamu ngerasa kayaknya fine-fine dan santai-santai aja, karena kamu ngerasa kalau misalnya kamu ngerasa kalau misalnya nggak cocok ya udah lepasin aja gitu. Kamu tipenya orang seperti itu, jadi kamu nggak ngerasa terbebani dalam masalah ini. Kita lihat ya, orang ini bawa tongkat ya. Kalau misalnya kita dapatnya straight ya, mungkin kamu terbebani dengan situasi ini, tetapi kita lihat in reversed ya, jadi situasi ini kamu fine-fine aja. Kalau andai kata
si dia menghilang, atau misalnya dia minta putus atau dia minta pisah, kamu ngerasa fine-fine aja ya, namanya juga penjajakan ya. Jadi kamu cukup cuek dalam situasi ini. Oke. Nah, untuk pandangannya dia terhadap situasi hubungan kamu sama dia di sini, dia di sini lebih terlihat cukup cukup serius, atau mungkin dia cukup berusaha banget, cukup mengusahakan segala upaya dan cara untuk jangan sampai kamu itu mungkin lepas dari tangannya dia, atau mungkin kamu ada sempat ngomong sama dia, oke, kalau nggak cocok lepas aja, putus aja, ibaratnya seperti itu. Jadi, tapi dia di sini kayak mengusahakan sekali, sangat-sangat mengusahakan supaya pondasinya dia itu jangan sampai lepas ya. Kita lihat tuh cewek ini ya, dia kayak lagi menjaga batunya tuh jangan sampai menggelintir ke bawah gitu ya. Ibaratnya kalau batunya ini jatuh ke bawah, terus dia berusaha menahan dengan kedua tangannya ya, seperti itu. Ini pandangannya dia. Jadi dia cukup mengeluarkan segenap cara dan pikiran dan tenaga untuk menjaga hubungan dengan kamu, jangan sampai hubungan ini itu terpisahkan hanya dikarenakan lagi masa pencocokan di antara kalian berdua. Oke. Dan kemudian di sini untuk bagaimana cara untuk penyelesaian situasi ini ya. Di sini ada beberapa dari kawan-kawan ya, pasangan kamu mungkin ada cari temen atau cari orang lain untuk bicara sama kamu, atau mungkin dia ngajak kamu, misalnya mungkin habis ribut terus kemudian dia ngajak kamu dengan cara mungkin jalan-jalan keluar, kasih nasihat dengan cara lain gitu. Misalnya kamu habis ngambek, dia mungkin datang baik-baik sama kamu, ngasih tahu dengan cara yang sedikit lain, misalnya traktir kamu makan dulu biar suasana hati kamu seneng dulu, happy dulu, habis itu pelan-pelan ngasih tahu kamu, ibaratnya seperti itu. Dan ada beberapa kawan-kawan itu yang penyelesaian permasalahannya itu adalah dia ngingetin kamu atau dia reminding kamu apa yang membuat kalian berdua tuh bisa bersama. Jadi terus ngebakar semangat atau ngebakarin api cinta di antara kalian berdua, seperti itu. Karena terlihat banget usahanya dia, sangat-sangat mengusahakan jangan sampai segala sesuatu apa yang udah dia susun tinggi-tinggi itu jatuh ya, seperti itu. Kemudian outcome-nya apa ya? Di sini ada kartu The Stars ya. Kartu The Star untuk kawan-kawan mungkin artinya opportunity ya, sangat besar sekali kans ke hubungannya kamu sama dia akan semakin membaik, dan kemudian semakin stabil di antara kalian berdua. Kalian berdua akan bisa belajar untuk saling memberi, saling menerima. Kita lihat ya, di sini ada 2 gelas lagi nuangin ya. Jadi antara memberi dan antara menerima itu kayaknya seimbang, balance. Dan kemudian kalian juga punya pandangan, visi, atau mungkin punya satu kesatuan pandangan, tujuan, ibaratnya seperti itu. Jadi ada orang yang juga nge-guidance kalian, ngebantu kalian, karena tadi di sini disebutkan kalau misalnya pasangan kamu ada cari orang lain untuk ngebantu dalam membahas permasalahan kalian berdua ya. Jadi ini juga kayak ngebantu, kasih kesempatan. Jadi outcome-nya kalian berdua sangat besar sekali, kesempatannya hubungan kamu sama dia akan stabil, akan masuk pada level yang sangat pondasi kuat, ibaratnya seperti itu. Jadi awal-awal depannya ribut-ribut, belakangnya udah nggak usah ribut lagi. Mungkin ributnya dikit aja, nggak banyak permasalahannya, seperti itu. Oke. Ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga. Terima kasih sudah simak. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka dengan readingan saya, jangan lupa kasih like-nya, share juga subscribe. Oke. Baik, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih yang pulpen yang terakhir ini. Oke. Kita lihat untuk permasalahan kalian berdua ya. Problemnya itu apa sih? Permasalahan di antara kalian berdua. Permasalahan atau pokok utama masalah yang muncul di antara kalian berdua. Kemudian pandangannya kamu terhadap situasi kalian berdua, pandangan kamu. And then pandangannya dia gimana? Pandangannya dia terhadap situasi ini.
Dan yang terakhir untuk outcome ya, bukan outcome, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan di antara kedua kalian berdua ya. Oke. Di sini banyak sword ya, banyak panah dan panah. Oke, kita tarik kartu outcome ya. Kita shuffle dulu kartunya ya. Oke, untuk outcome di antara kalian berdua, outcome untuk hubungan kalian berdua. Oke. Baik. Oke. Di sini terlihat ya permasalahan di antara kalian berdua ya. Sebenarnya permasalahan ini kelihatannya kayaknya udah dari dulu nih terjadi. Dikarenakan salah satu di antara kalian atau kedua-duanya dalam hubungan kalian tuh nggak jujur. Banyak hal yang ditutup-tutupin, banyak hal yang disembunyikan ya. Jadi pasangannya kamu nggak bersedia membahas masalah dengan kamu pun juga terkesan nggak suka membahas masalah dengan dia. Atau kalau misalnya kamu ingin membantu dia atau membahas permasalahan sama dia yang nggak kepingin terbuka sama kamu ya, seperti itu. Ini permasalahannya. Jadi ada banyak hal yang dirahasiakan dari kamu, banyak hal yang dirahasiakan dalam hubungan kalian berdua. Nah, pandangannya kamu dalam situasi ini, kamu ngerasa kayaknya kamu udah berkorban banyak dalam hubungan. Jadi kamu ngerasa kayaknya kamu udah banyak ngalah dalam hubungan ini, segala hal dan upaya udah kamu coba, tetapi kayaknya nggak menemui titik temu di antara kalian berdua. Karena itu dia, kalau misalnya pasangan kamu ada niatan untuk menyembunyikan sesuatu, otomatis kamu akan sulit untuk, ibaratnya gimana ya, kalau ada orang niatan ngumpetin sesuatu, jelas kamu sulit untuk nemuinnya, untuk ngoreknya, seperti itu. Oke? Dan untuk pandangannya dia terhadap kamu, di sini terlihat juga kalau misalnya dia tuh dia nggak terlalu fokus dengan hubungan dengan kamu. Jadi misalnya kamu saat ini pacaran nih sama dia nih hubungannya, dia ada fokus lain di luar kamu situasinya. Dia terbuyarkan energinya di luar situasi hubungan dengan kamu. Bisa jadi dia dikarenakan, karena banyak hal yang ditutupin ya. Jadi saya pakai tebak aja. Bisa jadi dia itu mungkin nggak merasa nyaman dengan hubungan dengan kamu, tapi dia nggak berani untuk mengungkapkannya, dia nggak berani untuk kasih kejujuran sama kamu, sehingga dia akhirnya pakai cara ngumpet-ngumpet. Atau bisa juga dia mungkin ada seseorang hal lain yang di luar, tapi dia juga nggak berani ngasih tahu ke kamu karena takut kamu sakit hati segala macam, bla 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 ya, seperti itu. Nah, di sini how to fix it, oke? Di sini sebenarnya ngasih tahu, meminta untuk lebih baik jujur walaupun itu mungkin menyakitkan. Jadi di sini meminta, kalau misalnya kamu adalah orang yang menutupi dalam hubungan ini ya, diminta kalian untuk jujur, membuka diri. Lebih baik nyakitin pasangan kamu daripada ibaratnya kejujuran itu terkadang menyakitkan, tapi lebih baik jujur daripada kamu itu terus-terusan menutup diri, terus kemudian terus-terusan menyimpan hal di dalam diri kamu. Karena bisa aja yang kamu simpan itu juga bisa aja suatu hal yang contohnya misalnya kita contoh nyata aja ya dari cerita ayah ibu saya deh ya. Ayah saya ada penyakit ya, tetapi karena beliau nggak kepingin ibu saya khawatir, jadi dia terus ibaratnya membuat suatu kebohongan. Satu kebohongan itu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain untuk jadi tetap bulat gitu ya, supaya nggak terpecahkan ya, kayak buat balon gitu ya. Jadi setiap berbohong kayak kita niup balon lama jadi gede, akhirnya pecah dengan sendirinya, seperti itu. Akhirnya pada saat pecah, segala sesuatunya tuh ibaratnya terlambat, terus kemudian malah menyakitinya lebih double. Sebenarnya bolanya masih kecil, balonnya masih kecil, kita jujur duluan, misalnya mungkin
suaranya nggak terlalu gede. Tapi kalau pada saat balonnya udah makin ditiup makin besar, pada saat kita terpecahkan balonnya itu suaranya kan lebih besar, lebih ngagetin, lebih bikin shock ya, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh cara untuk mengatasi permasalahan yang kalian hadapin berdua. Itu ada baiknya jujur, walaupun jujur itu mungkin menyakitkan ya, menyakitkan salah satu pihak atau kedua belah pihak, tapi it's better than you, daripada kamu terus-terusan nutup-nutupin. Karena kalau memang di antara kalian hubungan udah nggak bisa dilanjutkan ya, cepat atau lambat hubungan itu juga akan berakhir dengan sendirinya tanpa kalian harus sirkumstansi di antara kalian juga akan memaksa kalian untuk mengakhiri hubungan di antara kalian berdua ya. Tapi kalau memang kamu sama dia memang berjodoh, walaupun saat ini situasinya tidak membahagiakan kalian, at the end pada akhirnya akan terlihat kamu sama dia itu ibaratnya situasi akan membantu kalian untuk menyatukan kalian berdua dalam suatu hubungan yang lebih yang lebih nice atau lebih baik ya, ibaratnya seperti itu. Oke. Dan kemudian untuk outcome-nya di sini saya lihat ada the Ten of Cups ya. Cuman yang saya dapat perasaannya ya, maksudnya pesan dari kartu ini sebenarnya adalah kalian berdua akan menemukan kebahagiaan. Cuman saya nggak tahu apakah kebahagiaan itu adalah dengan pasangan kamu ataukah yang dengan orang lain. Saya nggak tahu, tapi akhir dari kisah ceritanya kalian ini, akhir dari penyelesaian permasalahan kalian, ibaratnya pada saat kamu menyelesaikan permasalahan ini, kamu akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Entah karena kamu ngerasa bahagia, pasangan kamu akhirnya jujur sama kamu, atau akhirnya kalian berdua bisa menemukan pasangan lain. Di sini saya nggak bisa kasih suatu kepastian karena biar bagaimanapun ini adalah general reading, energinya kolektif ya, banyak versi cerita yang akan bisa terjadi di antara kalian, tetapi kita lihat aja ada akhir ceritanya. Akhir ceritanya at the end you're going to be happy. Pada akhirnya kalian berdua akan bahagia, entah apakah kalian bisa bersama karena bahagia bersama atau karena kalian memutuskan berpisah terus kamu bertemu dengan orang lain lagi ya, seperti itu. Kayak banyak ya kisah versi-versinya, oke? Tapi ya syukurin aja karena kembali lagi ya, at the end kalian berdua akan bahagia. Karena saya yakin Tuhan kasih cobaan, gak mungkin kasih terus-terusan yang susah lah. Pasti at the end sesuatu hal yang membahagiakan. Oke, baik, ini untuk readingan kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Kalau kamu suka dengan channel saya, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Untuk kawan-kawan yang ingin berinteraksi dengan saya, boleh silahkan follow Instagram saya, ID Santi Melody. Nah, di sana saya akan mungkin sering berinteraksi dengan kawan-kawan melalui story, kemudian readingan gratis, juga mungkin daily card, ya, I don't know. Tapi yang pasti pada saat saya punya waktu pasti saya ada posting-posting di Instagram ya. Oke, segitu aja untuk edisi kali ini. Terima kasih kembali lagi untuk kawan-kawan yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.